berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami semuanya untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, saatnya kita memuji nama Tuhan. Semuanya harus memuji nama Tuhan dengan semangat ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi kita pujikan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita semua supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu
selamat pagi anak-anak Philadelphia Shining Kids. Nah, tak terasa kita sudah hari Minggu lagi nih. Kita mau ibadah dulu. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Kak Linda. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati udara yang segar, kami boleh menikmati kesehatan yang daripadamu, sehingga kami boleh beribadah walaupun masih secara online. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, tolong kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, sekarang disiapkan dulu Alkitabnya sebelum kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Nah, Bu Ani mau bercerita tentang apa ya? Kita mau lihat. Hari ini kita mau belajar tentang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ayatnya terambil dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Kita mau baca ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu ayat yang mendasari kita pagi hari ini. Sebelum Bu Ani cerita lebih lanjut, Bu Ani punya video nih. Yuk kita mau lihat sama-sama ya. Diperhatikan tokoh siapa yang ada di situ. Ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya. Dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR
dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa Chandra bukanlah contoh yang baik. Dia hidup di dalam dosa, banyak dosa yang dia lakukan, seperti tadi berbohong, mencontek, apalagi dia tidak sungguh-sungguh waktu datang ke sekolah minggu. Dia mencuri-curi waktu untuk melihat gamenya, padahal mamanya sudah mengatakan bahwa dia tidak boleh bermain game. Dia tidak taat kepada orang tuanya. Nah, Chandra ini adalah salah satu contoh anak yang tidak bisa hidup dalam terang, tidak bisa menjadi anak-anak terang. Nah, kita mau belajar dari kisah Chandra. Apa sih yang kita bisa pelajari? Kan Chandra ini contoh yang tidak baik, Bu Ani. Kenapa kok kita malah melihat contoh yang tidak baik? Nah, tunggu dulu. Kita mau melihat dari sisi yang lain. Kita mau melihat bahwa Chandra yang sikapnya tidak baik ini ada hal-hal yang bisa dipelajari. Kita mau belajar menjadi anak-anak terang. Bagaimana caranya? Hidup menjadi anak-anak terang artinya yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak terang, Tuhan itu adalah terang, terang yang sudah menebus dosa kita, terang yang mengangkat kita dari dosa-dosa kita. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja terang yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Yang kedua, kita harus meminta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak melakukan dosa lagi. Seperti yang tadi dilakukan oleh Chandra, dia sudah banyak sekali melakukan dosa. Berbohong, tidak taat kepada orang tua, memukul teman, dia tidak sungguh-sungguh datang ke sekolah minggu. Nah, sebaiknya Chandra harus minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik itu lagi. Karena dosa itu adalah perbuatan melanggar perintah Tuhan. Dan ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, maka harus diikuti dengan kita berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi. Oke, yang ketiga, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar kepada siapapun. Kita tidak boleh berkata kasar kepada teman kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal pun kita tidak boleh berkata kasar. Hendaklah hidup kita menunjukkan sikap-sikap anak terang. Kita mau bercahaya, kita mau menunjukkan kasih Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Yang keenam, kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memimpin hidup kita, sehingga hidup kita boleh tetap memancarkan terang, boleh menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Yang terakhir, kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana, Bu Ani? Apakah kita kasih jam kita kepada Tuhan? Enggak seperti itu. Kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan biarkan kita terlena atau kita keasikan bermain game, keasikan nonton YouTube, sampai-sampai kita lupa untuk membaca firman Tuhan, sampai-sampai kita lupa untuk berdoa. Bahkan kita lupa untuk pergi ke sekolah minggu atau mengikuti ibadah online. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar hidup menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar. Sehingga sinar kita bisa memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Dan orang lain boleh melihat kasih Tuhan ada dalam hidup kita.
Nah, pagi hari ini ada ayat hafalan yang akan kita hafalkan. Dalam Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, di belakangnya itu tanda seru. Berarti itu ada kalimat perintah. Kita mau baca sekali lagi ya. Karena ayat ini mengingatkan kita supaya kita boleh hidup sebagai anak terang. Yuk kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, sekian firman Tuhan yang kita bisa dengar pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar boleh memberkati hidup kita, boleh mengingatkan kita kembali supaya kita bisa menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang hidupnya memancarkan terang kasih Kristus dalam setiap perbuatannya. Sebelumnya kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita, menutup firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mau ya Tuhan hidup sebagai anak-anak terang, anak yang memancarkan sinar kebaikan Tuhan, sinar kasih Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan atas hidup kami. Tolong kami juga tidak melakukan seperti yang Chandra lakukan. Dan bantu kami menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, anak-anak kebanggaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih atas firman Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.